Itu artinya presiden memang memancing kerumunan dengan melempar-lemparkan benda-benda dari dalam mobil yang disebut hadiah. Kan itu artinya minta rakyat berkumpul nih, gue punya hadiah, kan kira-kira begitu kan? Kedunguan di depan hukum. Kalau sampean jadi presiden, lihat warga nyegat, ditubruk. Masa ditubruk? Maju kena, mundur kena. Berarti yang bisa buat bubar, presidennya keluar dari atap. Karena orang bandingkan langsung dengan Habib Rizik yang juga dituduh melakukan kerumunan, tapi kemudian dihukum. Tidak mungkin Pak Jokowi berdiam diri menutup rapat jendela mobilnya dan berlalu tanpa bertemu sapa dengan masyarakatnya. Tidak mungkin beliau berdiam diri di dalam mobil cuek kepada warganya hanya karena protokol kesehatan. Dan fakta-fakta yang harus kita lihat bahwa NTT masuk zona hijau sehingga terlihat masyarakat begitu aman dan nyaman beraktivitas seperti biasa. Tapi persoalannya adalah ketika dia berkerumun, lalu Pak Jokowi melambaikan tangan. Itu menandakan akan memanggil kerumunan. Dua, ingat, Pak Jokowi membagikan, ya kan, souvenir, apapun barangnya itu kan, itu juga merekatkan kerumunan itu. Dan faktanya kerumunan itu ada dan terjadi. Nah, ini yang menjadi kritik kepada Pak Jokowi dari publik. Beliau presiden, bukan Dokter Tirta, bukan Raffi Ahmad, bukan Halilintar. Namanya presiden, kalau ada orang kerumunan, harusnya barikade dijaga. Itu video dipotong, video utuhnya, itu mobil beliau langsung diseruduk orang banyak. Pas pampres 2 orang naik motor gede, sampai rubuh. Pas pampres rubuh. Jadi logikanya itu warga banyak. Berbeda dengan apa yang dilakukan Rizik Syihab ketika menikahkan putrinya. Dia menyediakan fasilitas tenda segala macam untuk tamu. Artinya apa? Dia membuat dan menciptakan kerumunan secara sadar. Fakta berikutnya juga, Habib Rizik tidak pernah diproses hukum, dipidana pelanggaran protokol kesehatan ketika puluhan ribu pengunjungnya menyambut dia datang dari bandara. Ini hal yang sama, Habib Rizik dari bandara, Jokowi datang ke NTT. Tidak pernah melanggar protokol kesehatan. Kasihan kalian mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Dr. Tirta, gimana sih komentarnya mengenai kerumunan yang terjadi akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Joko Widodo? Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Halilintar. Dok, saya ketika Jumatan rame, banyak yang minta foto. Nah, hal ini tentunya, satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan. Bahkan di salah satu video, sedan beliau sampai dikerumuni orang banyak. Ya. Kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka-mereka untuk datang, tapi antusias. Dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan. Jadi, ya kembali untuk penerapan sanksi kerumunan, menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan. Tetap sehat, tetap semangat. Oke. Orang bilang, berarti Dokter Tirta cebong. Kemarin pas Pak HRS gak kayak gitu. Loh, saya dengarkan dulu. Pada waktu Pak HRS datang di mendarat di bandara, saya emang kritisi? Enggak, itu spontanitas. Pada waktu kejadian di Bogor, emang saya kritisi? Enggak, yang saya kritisi dari Pak HRS adalah pernikahan di Petamburan yang ada tenda-tendanya. Itu viral, kok jadi dibanding-bandingkan bandara? Kalau di bandara, setahu saya, itu tidak dipermasalahkan. Oke. Orang Pak Mahfud sendiri yang bilang mengecewakan, spontanitas. Lain kali tolong dikoordinasi. Yang dipermasalahkan Petamburan, makanya ada pencopotan pejabatan. Ya saya kira tahu HAM. Sahabat Nusantara, ketemu lagi dengan Suara Kebangsaan Ferdinand Huta Hayan. Kali ini saya ingin menanggapi tentang argumen-argumen dan pendapat-pendapat tak berkualitas dan tak bermutu yang disampaikan sekelompok orang menuduh Pak Jokowi telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Kemarin Pak Jokowi berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, meresmikan bendungan di sana untuk suburnya pertanian di Nusa Tenggara Timur dan menjadi lumbung pangan. Sebuah prestasi kerja yang harus kita apresiasi. Dikala Pak Jokowi terus membangun Indonesia, sayangnya ada sekelompok masyarakat yang mencari-cari kesalahan beliau.
Betul bahwa kemarin pada saat kunjungan itu masyarakat begitu antusias menyambut kehadiran Pak Jokowi. Itu adalah sebuah euforia, histeria yang spontan dari masyarakat yang ingin melihat pemimpin yang dicintainya. Faktanya Pak Jokowi tidak pernah mengundang dan tidak pernah menyuruh mereka untuk menyambut Pak Jokowi di pinggir jalan seperti itu. Terlihat bahwa Pak Jokowi bertegur sapa dengan masyarakat. Disitulah terjadi kerumunan yang mengerumuni Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi salah? Tidak. Tidak mungkin Pak Jokowi berdiam diri menutup rapat jendela mobilnya dan berlalu tanpa bertegur sapa dengan masyarakatnya. Tidak mungkin beliau berdiam diri di dalam mobil cuek kepada warganya hanya karena protokol kesehatan. Dan fakta-fakta yang harus kita lihat bahwa NTT masuk zona hijau sehingga terlihat masyarakat begitu aman dan nyaman beraktivitas seperti biasa. Berbeda dengan apa yang dilakukan Rizik Syihab ketika menikahkan putrinya. Dia menyediakan fasilitas tenda segala macam untuk tamu. Artinya apa? Dia membuat dan menciptakan kerumunan secara sadar. Fakta berikutnya juga, Habib Rizik tidak pernah diproses hukum, dipidana pelanggaran protokol kesehatan ketika puluhan ribu pengunjungnya menyambut dia datang dari bandara. Ini hal yang sama. Habib Rizik dari bandara, Jokowi datang ke NTT. Tidak pernah melanggar protokol kesehatan. Kasihan kalian mencari-cari kesalahan Pak Jokowi. Beliau kepala negara, jadi sosok penarik massa. Berarti logikanya harusnya protokoler bekerja sama dengan aparat daerah mensterilisasi daerah setempat. Kalau ada warga yang bisa menembus barikade, loh kok yang salah presidennya? Berarti yang salah Secara pengamanannya ya, Anda Oh ya melihatnya? jelas, ada SOP. Beliau presiden, bukan Dokter Tirta, bukan Raffi Ahmad, bukan Halilintar. Namanya presiden, kalau ada orang kerumunan, harusnya barikade dijaga. Itu video dipotong, video utuhnya, itu mobil beliau langsung diseruduk orang banyak. Pas pampres 2 orang naik motor gede, sampai rubuh. Pas pampres rubuh. Jadi logikanya itu warga banyak. Oke. Kalau sampean jadi presiden, lihat warga nyegat, ditubruk. Masa ditubruk? Maju kena, mundur kena. Berarti yang bisa buat bubar presidennya keluar dari atap. Yo yo yo. Oke, Yo, Dokter bubar, Tirta. bubar. Dokter Tirta,